Lihat ya. Kamulah. Oke, dengarkan musiknya ya adik-adik supaya tahu lagunya ya. Yang mau ikut ikuti ya. Oke Bang. Semua ikutin ya supaya bisa tahu lagunya. Lagu barunya adik-adik ikuti ya. Ada dua lagu baru hari ini. Yang pertama Garam dan Terang Dunia, yang kedua adalah T-A-A-T taat. Coba ya kita nyanyikan ya. Ayo Bang. Lihat teks di atas ya yang tahu. ibadah kita akan menyanyikannya.
Ayo kita tunggu yang lain.
Shalom anak-anak sekolah minggu yang di gereja maupun yang ada di rumah. Selamat hari Minggu semuanya. Baik. Sekarang kita masuk dalam ibadah. Sebelum kita masuk, kita persiapkan hati dan pikiran. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Adik-adik yang online selamat hari Minggu, yang di sini juga selamat hari Minggu. Ayo kita memuji Tuhan. Lihat di depan ya, apa-apa yang sudah bisa baca. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baik, sekarang kita membaca temukan hukum Taurat Tuhan. Mulai dari titah pertama hingga titahnya yang ke-10. Ya, kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama, mulai. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu.
Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Kemudian dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu supaya umurmu di bawah tanah yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali. Ayo kita bernyanyi lagu baru ya. Kamulah garam dunia. Oke? Yang sudah belajar lagunya kuat-kuat suaranya ya. Kita berdoa untuk minta pengampunan dosa sama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik, sekarang kita sama-sama mengucapkan epistel sebagai ayat bulanan, diambil dari kitab Filipi pasal 4
ayat 4. Sudah dihafalkan? Filipi 4 ayat 4. Itu perjanjian baru. Sudah? Baik. Filipi 4 ayat 4, kita sama-sama mengucapkannya. Mulai. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Baik, sekali lagi kita sama-sama ya, mulai. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, sekarang semuanya berdiri, kita sama-sama Berdiri adik-adik. mengaku iman kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan mengaku iman kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi kembali. Oke adik-adik, kita bernyanyi ya, yang semangat.
Kita dengarkan ya, adik-adik yang online dengarkan sekolah minggu ya, nak, wartanya ya. Shalom. Benar suaranya. Shalom. Selamat hari Minggu. Luar biasa, puji Tuhan. Semuanya senang karena sudah bisa tatap muka ya. Ini warta sekolah minggunya. Yang pertama, nanti yang belum dijemput jangan pulang dulu. Terus yang kedua, minggu depan masih tetap kita ibadahnya online tatap muka, puji Tuhan. Terus Kakak Rio, sudah bisakah kita latihan liturgi hari ini? Oh, sudah bisa. Coba angkat tangannya siapa yang sudah hafal. Sudah semuanya, kecuali yang baru dapat hari ini. Kalau begitu, hari ini kita akan latihan. Terus dengarkan. Waktu latihan, kamu ingat tuh temannya siapa. Terus nanti setelah latihan, siapa yang liturgi pertama, kedua, ketiga, kakak-kakak guru sekolah minggunya akan menetapkan pada hari minggu depan. Memang sudah itulah duduknya. Tidak ada lagi istilah, enggak aku mau duduk dengan ini. Pokoknya rombongan dia liturgi, itulah temannya duduk, oke? Siapa yang tidak mengerti angkat tangan. Wih, semuanya mengerti, ya. Kemudian warta sekolah minggu yang berikutnya. Bisik-bisik Kalista. Warta yang keberapa nih Kalista? Makanya didengarnya di depan, jangan kamu buka warta juga di situ, Pung. Yang berikutnya, pada saat nanti hari hanya, kamu itu liturginya ke depan itu pakai sarung tangan, Pung, ya, untuk pegang mic-nya. Kenapa? Kan nanti giliran tuh pegangnya. Habis misalnya si siapa ya yang Minang hafal nih namanya? Siapa ya? Habis Kalista, terus si Felicia, kan gantian tuh pegangnya. Karenanya bilang mamanya dari sekarang beli sarung tangan ya, untuk dipakai khusus nanti liturgi ya, Pung, ya. Bisa? Siapa yang sudah ingat disuruh beli apa nanti hari hanya? Bukan sarung kaki, warnanya ya bebas, mau putih oke, oranye oke, hijau juga boleh, ya. Nah, yang penting kamu sudah siap sarung tangannya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau hari ini, karena memang situasinya kan situasi ulangan, kalau hari ini belum hafal, nggak apa-apa, yang penting tahu aja temannya berdiri, rombongannya siapa ya sayangnya. Nah, tapi kalau minggu depan sih janganlah lagi ya. Nah, harus sudah tahu semua ya. Nah, kapan liturginya? Dengar, kelas 0. Tania dia bikin pengumuman di situ. Liturginya tanggal 18 untuk kelas 0 sampai kelas 3. Nah, terus tanggal 19 kelas 4 ke atas sampai SMP, oke? Nah, siapa yang merasa dirinya sudah kelas 4 ke atas? Angkat tangan. Angkat tangan yang hadir hari ini. Jangan ragu-ragu angkat tangannya, Pung, tinggi-tinggi. No, itu nanti gilirannya tanggal 19 ya. Udah, tapi masuknya tetap. Kalau yang kecil masuknya jam 4, yang gede juga masuknya jam 4. Nah, kalau ada adiknya harus tanggal 18, kakaknya
Harus tanggal 19. Mamanya boleh ikutan enggak sama papanya 2 malam berturut-turut? Ya boleh lah, kan sama-sama anak papa mamanya ya. Oke, baik, itu saja pengumumannya dengan catatan pada saat nanti hari hanya papa mamanya kalau ikut pun harus benar-benar prokes, begitu juga anaknya. Oke? Siapa yang kira-kira mengingat apa yang diumumkan hari ini? Angkat tangan. Apa sayang? Ayo, Tania coba apa? Ya sudahlah, yang penting kalian siap-siap untuk latihan Natal hari ini ya sayangnya. Oke, sekian wartanya. Shalom. Kita bernyanyi kembali. Bagi anak sekolah minggu yang belum menyerahkan persembahan, boleh serahkan sekarang. Kita bernyanyi. Oke, adik-adik yang online jangan lupa persembahannya titip ke mama papa. Oke, kita bernyanyi adik-adik. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan adik-adik, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Lebih kuat lagi firman-Mu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan tertulis di dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 13. Itu paling pertama warna merah indeksnya. Indeksnya itu paling pertama di atas sekali, warna merah ya. Dan Anda lihat ayat 13, pasal 5 ayat 13. Sudah dapat? Ya, sampai 16. Begini firman Tuhan ya. Kamu adalah garam dunia.
Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, nanti kita akan latihan liturgi, walaupun hanya sebatas liturgi 1, nama-namanya tahu. Kalau liturginya belum hafal, tidak masalah, masih banyak waktu untuk menghafal, ya kan? Tapi minggu depan sudah mulai hafal lagi. Nanti pas Natal, wah langsung sudah hafal ya. Karena itu firman Tuhan hari ini singkat-singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Tahu kalian apa itu garam? Di mana biasanya garam? Di dapur kah? Dijual, ada di dapur ya kan? Untuk apa garam? Untuk menggarami sayur, ya kan? Pastilah untuk masakan, ya kan? Kalau misalnya mama di rumah masak sayur tapi nggak ada garamnya, enak nggak itu? Nggak enak, nggak ada garamnya katanya. Tambahi dulu garamnya dikit katanya. Kemudian garam itu untuk apa? Ayo. Untuk tanaman, boleh garam dibuat untuk tanaman loh. Dikasih, kalau misalnya zat tanah itu kurang garam, kurang zat garamnya atau zat asamnya, dikasih garam, ya kan? Biar dia menjadi subur. Kemudian apalagi dikasih garam? Apalagi yang dikasih garam? Apalagi yang dikasih garam? Ayo. Kalau misalnya ini nggak ada asam di rumah, lalu orang tuanya bawa ikan dari pasar, bisa dicuci dengan garam loh. Dicuci dengan garam biar bersih. Setelah darah-darahnya ini terpisah, udah bisa dibersihkan lagi, baru dicuci biar garamnya hilang. Apalagi pokoknya garam ini banyak kali gunanya. Untuk tanaman boleh, untuk masakan boleh. Coba dulu kalau misalnya garam itu dibuat kepada makanan, ke sayur, lihat gak garamnya? Terlihat lagi garamnya? Udah larut garamnya, nggak nampak lagi garamnya. Untuk itu anak-anak sekolah minggu, begitulah hidupnya di dunia ini. Nggak nampak kita, tapi perilaku kita nampak, kelihatan, menggarami dunia. Supaya apa? Supaya enak. Ayo di rumah misalnya, siapa yang mau menjadi garam di rumah? Ayo tunjuk tangan. Orang garam di rumah misalnya, orang yang membuat rumah itu enak, ya kan? Damai, baik-baik saja. Siapa yang mau berantem di rumah? Ini belum garam ini, belum garam itu. Kalau mau masih berantem di rumah, nangis sampai stres mamanya, stres bapaknya, nangis dia 1 hari,
Sudah garam itu? Enggak. Jadi orang yang sudah jadi garam dunia harus menjadi orang yang enak, ya kan? Datang dia ke rumah, senang kali semua orang yang di rumah itu. Pulang nanti dari gereja, langsung orang tuanya, baik kali anakku ini. Gitu. Jadi harus menjadi garam, bukan menjadi garam yang putih itu, bukan. Tapi kita harus membuat rasa. Rasa apa? Rasa damai, rasa tenang, rasa kasih, rasa yang indah-indah. Itu maksudnya. Kita harus mempunyai rasa. Oke? Yang kedua, kita harus menjadi terang. Terang di rumah. Jangan pulang dari sekolah minggu langsung gelap rumah. Kenapa gelap? Semua yang di rumah mutung. Ya kan? Pulang dia dari gereja udah ngamuk-ngamuk. Gak mau aku. Gelap rumah itu. Walaupun ada cahaya-cahaya lampu, tapi gelap. Marah-marah, gelap. Siapa yang mau cengeng di rumah? Gak ada yang jujur. Ayo. Siapa yang mau merdandi? Tahu merdandi? Merdandi itu dikit-dikit nangis. Ya kan? Sautik tangis, kata orang Batak. Nanti pulang ke rumah harus menjadi terang. Harus menjadi cahaya. Ya kan? Pulang dari gereja sampai ke rumah, nanti dijemput bapaknya dari sini atau dijemput mamaknya, jumpa dengan abangnya. Selamat hari Minggu abang sayang. Kan? Langsung senyum abangnya. Dari mana ini? Adikku ini. Baik kali dia. Ya kan? Pulang dari rumah, pulang dari gereja sampai di pintu, jangan marah-marah pencampakan sepatu. Bajunya pun minta diletakkan di mana, nangis. Enggak. Tapi pulang dari gereja sampai pintu, shalom. Langsung yang di dalam rumah, siapa yang manggil shalom ini? Tahu artinya shalom? Siapa tahu arti shalom? Ayo tunjuk tangan. Yang tahu arti shalom? Apa? Ayo, yang sana. Ayo, arti shalom, Moses. Bukan Moses. Mirip ya. Yang sana. Mirip orang itu. Yang tunjuk tangan. Siapa yang tahu shalom? Damai sejahtera bagimu. Jadi kalau misalnya nanti di rumah, kita ke rumah, shalom, damai sejahtera bagimu. Langsung yang di rumah, siapa yang menjual saya ini? Langsung senang. Tapi kalau misalnya sampai dari gereja, pulang dari gereja sampai di rumah marah-marah, masih shalom? Nggak ada shalom lagi. Jadi anak-anak sekolah minggu harus menjadi terang dunia, bukan hanya di rumah, tapi di semua tempat. Harus menjadi orang yang menerangi. Di ayat 16 dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, karena dia apa? Melakukan yang baik, dan yang baik itu menjadi kemuliaan Tuhan. Jadi pulang dari gereja ini kita harus menjadi garam dan terang dunia. Amin. Kita berdoa.
Tuhan Allah di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang memampukan anak-anak sekolah minggu untuk mempunyai karakter yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga anak-anak sekolah minggu menjadi garam dunia yang mempunyai rasa yang baik, mempunyai keindahan di tengah-tengah langkah-langkah kehidupannya, menjadi terang di rumah dan di dunia karena melakukan perbuatan Tuhan. Termulialah nama Tuhan melalui garam dan terang dunia yang ada di dalam anak sekolah minggu. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu kepadamu untuk senantiasa Engkau lindungi dan Engkau jagai, berikan panjang umur, kesehatan. Dan Engkau juga ya Allah yang memberkati orang tua anak-anak ini, supaya mereka senantiasa hidup di dalam hikmat yang daripada Engkau, membesarkan mendidik anak-anak mereka di rumah dimanapun berada untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita bernyanyi sambil berdiri. Semuanya adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi ya. Kita berdoa, lipat tangannya. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu,
dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Binasa matuita. Sekitar 20 menit. Nah, Kakak Riris akan membacakan teman-temanmu serombongan dalam liturgi. Hanya yang kelas 0 kecil aja dulu ya, kelas yang liturginya tanggal 18 ya. Ya. Hanya ya, kalau nanti yang adik-adiknya yang kecil-kecil, kejadian pertama ayat pertama itu, dia nanti sudah pasti dia rombongan pertama ya. Sudah pasti rombongan pertama. Kemudian